Pedang dengan kobaran api menyala muncul di tangan Dave. Kesadaran spiritual Master Narsi menyelimuti tubuh Dave, tapi Dave tidak melawan sedikit pun, sehingga memungkinkan Master Narsi untuk menyelidiki kekuatannya. Setelah menyelidiki beberapa kali, Master Narsi mengernyitkan keningnya. Kekuatan Dave memanglah kekuatan seorang Grandmaster, tapi di dalam tubuh Dave ada aura tersembunyi yang tidak bisa dideteksi oleh Master Narsi. Mungkin Dave memiliki semacam senjata ajaib di dalam tubuhnya dan Dave mengandalkan hal ini. Kamu hanya memiliki kekuatan seorang Grandmaster juga berani mengusulkan pertarungan tunggal. Apakah kamu bosan hidup atau merasa kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu andalkan? Master Narsi berkata sambil tersenyum dingin. Perkataan ini bisa dimaksud sebagai sebuah peringatan untuk Dave yang memberitahukan kepada Dave bahwa dirinya sudah mengetahui rahasia Dave. Dave berkata dengan raut wajah sombong. Tidak perlu mengandalkan apapun untuk mengalahkanmu, kalau kamu punya kemampuan silahkan gunakan saja. Ucapanmu sombong sekali, hari ini dengan menggunakan satu tangan saja saya sudah bisa membunuhmu. Setelah selesai bicara, lengan baju Master Narsi menggembung seperti seekor naga yang panjang, kemudian bintik-bintik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Master Narsi, dan membuat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dave yang melihat itu segera mengerahkan kekuatan spiritualnya, jari-jarinya mulai menjentik dengan cepat, dan sebuah hembusan angin perlahan-lahan terbentuk di hadapan Dave. Hembusan angin itu semakin lama semakin besar, hingga menerbangkan bebatuan yang ada di tanah. Melihat hembusan angin yang terbentuk di depan Dave, sudut bibir Master Narsi terangkat. Keterampilan sepele. Setelah berkata, dua mantra tiba-tiba melesat keluar dari lengan baju Master Narsi, dan cahaya dari tubuhnya menyinari dua susunan mantra itu, merubah dua susunan mantra itu menjadi dua ekor naga emas yang melesat ke arah Dave dengan cepat. Melihat pemandangan ini, raut wajah Alfred dan beberapa tetua lainnya seketika menunjukkan keterkejutan. Kekuatan sihir ini memang sangat hebat. Bam bam bam. Dua naga emas itu bergerak naik turun mengikuti lambaian kedua tangan Master Narsi dan menuju ke arah Dave. Dave tidak terlihat gentar, dengan satu jentikan tangannya, hembusan angin yang ada di depannya segera menuju ke arah dua ekor naga emas itu, dan dalam sekejap dua ekor naga emas itu dililit oleh hembusan badai dan berputar bersama dengan badai itu. Dengan perputaran angin yang cepat, kedua naga emas itu menghilang dalam sekejap dan kembali berubah menjadi bintik-bintik cahaya, sementara hembusan angin itu juga berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, selain sisa puing-puing yang berada di antara Dave dan Master Narsi, tidak ada yang berubah sedikit pun dari kedua orang itu, seolah mereka tidak bertarung sama sekali. Hanya itu kemampuanmu, Dave berkata dengan tatapan mencibir. Raut wajah Master Narsi berubah menjadi sangat jelek, sepasang matanya menatap Dave dengan erat, dan menggertakkan giginya dengan keras. Tidak disangka kamu begitu mahir dalam teknik sihir, saya terlalu meremehkanmu, hari ini saya akan menunjukkan kepadamu formasi perangkap naga milikku. Setelah selesai berkata, Master Narsi perlahan mengulurkan dua telapak tangannya. Setelah itu dia mulai melantunkan mantra-mantra kuno dan sepasang tangannya secara bersamaan terus mengeluarkan segel mantra yang terus meledak di udara. Tidak lama kemudian, puncak pegunungan tampak berguncang dan retakan mulai muncul di sekitar Dave. Dari retakan itu rantai yang memiliki ketebalan seperti sebuah lengan muncul, rantai berwarna hitam itu dilingkari oleh energi jahat yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan total 9 rantai, bagaikan 9 ular piton dengan mulut yang terbuka lebar, siap untuk menyerang Dave yang saat itu sedang mengernyitkan keningnya dengan erat. Awalnya Dave ingin menggunakan seni konsentrasi hati untuk menyerap energi jahat dari formasi perangkap naga itu, tapi saat melihat situasi ini, dia takut dia akan terbunuh oleh Master Narsi sebelum bisa menyerap seluruh energi jahat itu. Kekuatan Master Narsi juga jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan oleh Dave. Pedang naga. Tangan kanan Dave terbuka dan sebuah pedang dengan kobaran api menyala muncul di tangan Dave. Saat melihat pedang naga, sepasang mata Master Narsi seketika membelalak. Ternyata ini andalanmu. Dave tidak mengatakan apapun, dia mengangkat pedang naga di tangannya dan menebaskannya di udara, nyala api membara di atas pedang naga, dan semburan lidah api keluar dari pedang naga. Di saat yang bersamaan, pedang naga juga mengeluarkan bunyi yang lembut.
Pedang naga dan Dave sudah lama menjadi satu kesatuan. Semburan api yang baru saja keluar dari pedang naga merupakan kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuh Dave, dengan total 9 semburan lidah api mengarah ke arah 9 rantai. Asage. Saat lidah api menyentuh rantai, energi jahat yang ada pada rantai itu seketika terbakar, dan diikuti dengan suara patahan yang terdengar. 9 rantai itu terbakar oleh api dan semuanya jatuh ke tanah dalam kondisi patah seperti ular piton yang kepalanya terpenggal, lalu berubah menjadi bubuk dan menghilang, sementara retakan yang muncul di tanah seketika menutup kembali dengan cepat. Dave mengarahkan pedang naga di tangannya ke arah Master Narsi dan berkata dengan dingin, "Hanya seperti itu keterampilanmu, kalau ada kemampuan lainnya silahkan keluarkan." Melihat formasi perangkap naganya begitu rentan di depan Dave, raut wajah Master Narsi seketika menjadi sangat jelek. Sedangkan saat ini Hasan menatap Dave dengan penuh keterkejutan, dia tidak mengerti, hanya dalam waktu beberapa hari, kekuatan Dave sepertinya sudah meningkat pesat. "Nak, kamu mengandalkan pedang pusaka di tanganmu, saya tidak bisa melakukan apapun padamu hari ini, tapi cepat atau lambat, saya pasti akan mencarimu untuk balas dendam." Setelah selesai berkata, sosok Master Narsi tiba-tiba mundur dan dalam satu hentakan dia mundur ke arah gunung dan langsung melarikan diri. Hasan yang melihat itu hampir mengumpat, dia dan Master Narsi berada di jalur yang sama. Master Narsi melarikan diri tanpa memberitahu dirinya, bukankah itu membiarkan dia tetap tinggal untuk mati mewakili orang lain? Hasan tidak berani ragu-ragu, dia berbalik dan hendak kabur. Membalaskan dendam kematian putranya tidak lagi penting saat ini, bisa mempertahankan nyawanya lebih penting. Melihat Master Narsi dan Hasan berbalik lalu kabur, tanpa sikap seperti seseorang yang berwibawa sedikit pun, membuat Alfred dan beberapa tetua lainnya merasa terkejut. Saat Alfred dan yang lainnya tersadar dari venungan mereka dan ingin mengejar mereka, Dave menghentikan mereka. "Tidak perlu dikejar." Dave menyimpan kembali pedang naga, wajahnya memucat tanpa jejak darah. "Penguasa lembah, kamu tidak apa-apa?" Alfred yang melihat penampilan Dave segera bertanya dengan tergesa-gesa. Dave menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dia memuntahkan seteguk darah. Sihir Master Narsi memang sangat hebat. Kalau tadi Dave tidak bersikeras bertahan dan menakut-nakuti orang itu sampai kabur, maka akan menjadi situasi yang sangat buruk. Dave dibantu oleh Alfred dan yang lainnya turun dari gunung. Awalnya Dave berencana untuk kembali hari ini, tapi saat ini sepertinya dia hanya bisa menetap 1 hari di lembah pengobatan untuk merawat lukanya. Keesokan harinya, Dave bersikeras untuk meninggalkan lembah pengobatan, tidak peduli bagaimana Alfred dan yang lainnya membujuk, kalau tidak dia tidak akan bisa sampai ke pulau tak bernama di hari ke-15 bulan ke-7 penanggalan lunar. Setelah meninggalkan lembah pengobatan, Dave membeli tiket pesawat menuju ke kota Lamar. Untuk pergi ke pulau tak bernama, dia harus naik kapal dari kota Lamar, karena kapal menuju ke pulau tak bernama hanya ada di sana. Saat Dave terbang ke kota Lamar, hari sudah gelap. Setelah memesan tiket kapal, Dave mencari penginapan untuk beristirahat, dan bersiap untuk naik kapal menuju ke pulau tak bernama keesokan harinya. Dan di saat Dave sedang makan malam di penginapan, dia menyadari penginapan itu sangat ramai. Banyak tamu yang berlalu lalang, dan sebagian tubuh dari para tamu memancarkan aura, jelas terlihat mereka adalah ahli bela diri. Dave merasa sangat aneh, di kota Lamar yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu terkenal. Ini bagaimana bisa menarik perhatian begitu banyak ahli bela diri? Karena kamar-kamar sudah terisi penuh sejak awal, Dave tidak punya pilihan lain selain mencari orang dalam di penginapan ini untuk memesan kamar dengan harga tinggi dan mencoba meminta orang dalam itu untuk mencarikan kamar untuknya. "Saudara, kenapa bisa ada begitu banyak orang di penginapan kalian?" Dave bertanya kepada seorang petugas penginapan yang dia temukan. "Saya juga tidak tahu jelas, entah apa yang terjadi hari ini sehingga penginapan kami kedatangan begitu banyak orang, sepertinya semuanya bersiap untuk melaut. Tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan." Pelayan itu berkata dan menggelengkan kepalanya.